Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dengan Bang JP. Kali ini kita sama Mas Rahman ya. Siap. Sebelumnya kita udah diskusi ya mengenai hukum ini kan, membawa senjata tajam dan segala macam. Yang belum nonton bisa lihat di video sebelumnya. Ya. Nah, kali ini kita akan membahas lagi diskusi tentang ajakan duel. Nah, oleh karena itu kita akan segera masuk ke inti acara. Tapi sebelumnya mungkin ada yang belum kenal, Mas Rahman perkenalkan diri bersama dengan channelnya. Oke, siap. Assalamualaikum. Ya, perkenalkan saya Rahman dari platform hukum Skriptlaw ya. Ya, biasanya nih kita udah bikin konten ya terkait dengan hukum. Tapi ini kan channelnya terkait dengan bela diri ya. Tapi mungkin kalau hanya melakukan aktivitas bela diri tanpa mengetahui aturan mainnya, ini bisa berbahaya gitu. Oleh karena itu mungkin perlu diberikan pemahaman buat para praktisi bela diri, apa saja sih yang boleh dan tidak boleh dilakukan sehingga bisa dilakukan secara aman. Nah, nanti mungkin ada kaitannya nih ya kan dengan olahraga ya. Iya. Baik. Kalau gitu kita langsung aja ya. Langsung kita ke tema hari ini yaitu ajakan duel. Nah, ini menarik sekali nih karena kan banyak yang beredar ya. Jadi lagi musim sosial media tidak suka mengajak duel. Kita akan kupas satu persatu nih hukumnya bagaimana itu. Yang pertama misalnya nih, saya di jalan ya mungkin lalu lintas segala macam, kemudian terjadi senggolan. Orang tersebut emosi, kemudian marah-marah mengajak saya duel. Nah, bagaimana hukumnya itu menurut hukum kalau mengajak duel? Oke, baik. Sebenarnya kalau masih baru mengajak, tapi belum ada tindakan, itu ya belum bisa dijerat secara hukum. Karena kan baru mengajak, misalnya, bagaimana kalau kita tanding aja yuk, gitu. Atau kita ribut aja yuk, gitu. Itu masih belum. Sini, berantem tuh. Gitu. Nah, itu belum. Belum ya. Tapi kalau udah ada tindakan ancaman atau tindakan fisik, baru ada. Oh, tindakan fisik ya. Jadi kuncinya adalah tindakan fisik, bukan hanya verbal. Meskipun berkata kasar, gimana? Nah, kata-kata kasar ini yang seperti apa dulu nih? Nah, misalnya dia kata-kata misu-misu gitu kan, ngolok-ngolok itu segala macam. Selama tidak masuk kamera dan diposting di sosial media, masih aman. Oh gitu ya. Jadi kan biasanya kalau ada yang ngerekam tuh, ada barang bukti istilahnya. Ada yang ngerekam terus diposting kan. Nah, ini misalnya ada ucapan-ucapan yang bertentangan gitu, bisa kena ITE. Oh, jadi masuknya ke ITE. Nah, misalnya kalau orang tadi tidak hanya berucap, karena dia berucap dan kita diamkan, sehingga dia bertindak misalnya memukul mobil kita. Nah, itu sudah kena atau belum? Udah kena, perusakan barang. Ya? Perusakan barang. Apalagi kalau kita naik motor ditampol helmnya sama orangnya. Ya, ditampol bisa. Penganiayaan berarti ya. Begitu teman-teman ya. Ajakan duel spontan tadi seperti dijelaskan yaitu tidak ada hukumnya karena masih verbal. Tapi kalau sudah ada kata-kata yang menyinggung dan ada buktinya bisa ITE. Bisa. Terus kemudian apa tadi? Perusakan barang, penganiayaan kalau sampai berdarah. Menarik. Jadi itu ya. Kemudian yang kedua adalah mengenai janjian. Nah, jadi karena tidak suka atau miskomunikasi mengadakan janjian. Jadi entah DM atau posting terang-terangan di grup atau posting di sosial media secara publik mengajak berkelahi. Bagaimana? Nah, sebenarnya kalau untuk safety-nya ya, kalau mau mengajak bertanding yang sehat, harus ada orang medis, harus ada saksi, harus maksudnya difasilitasi lah bagaimana supaya tidak ada luka. Misalnya nih kayak di kontennya siapa itu yang suka bilang dari Binjai itu? Bang Faris ya? Faris. Itu kan ngajak duel kan? Ada penonton viewer yang mengajak duel, ketemu kan, terus ngajak boxing kan? Itu pun kalau itu nggak ada masalah, karena itu pakai mekanisme olahraga lah ya, bukan yang sampai luka-luka gitu berdarah gitu. Itu kalau itu nggak apa-apa. Jadi atas dasar kesepakatan bersama, terus dalam lingkup olahraga. Ya. Kalau kita ngomongin dalam lingkup olahraga, otomatis kan harus melibatkan perangkat pertandingan. Betul. Seperti yang disebutkan tadi ada wasit kan? Wasit. Ada saksi istilahnya ya? Saksi. Medis pastinya ya. Nah, itu adalah syarat-syaratnya. Jadi masih diperbolehkan dalam lingkup olahraga. Itu kan. Nah,
Tapi misalnya kalau itu janjian, saya pernah mengalami nih. Jadi ada suatu malam saya terima WA, dia itu mengajak saya bertemu. Padahal saya nggak kenal, nomor juga nggak kenal. Nah, kemudian saya kupas, dia mengajak berkelahi. Jadi kamu berani nggak berantem sama aku? Saya nggak kenal orangnya, cuma random aja. Tapi pada waktu itu lagi musim anak orang ya diajak kumpul, tapi ternyata dia sudah standby, dikeroyok. Waktu itu kita ingat pada waktu itu ya, Tangerang masih sering terjadi seperti itu. Diajak janjian, kemudian di tempat itu disergap, dikeroyok rame-rame. Nah, waktu itu saya tidak memperdulikan, karena ya buat apa, ngapain, kenal juga enggak. Nah, misalnya kalau ini terjadi tidak dalam lingkup olahraga, maka masuknya ke apa itu? Nah, apa? Tergantung. Jadi kalau mau masuk perkelahian tanding, jadi ada syarat-syarat itu masuk kategori perkelahian tanding. Yang pertama memang harus ada syarat-syarat pertandingan. Lokasi di mana, maksudnya lokasi atau tempat ya, waktunya kapan, terus peraturannya seperti apa, mau pakai senjata apa enggak, gitu. Jadi harus ada peraturannya. Yang kedua harus ada saksi-saksi. Saksi-saksi dari para pihak, bahkan ya penonton atau temen juga nggak apa-apa gitu. Yang ketiga dokter. Jadi ada pihak dokter atau medis yang sudah standby. Tapi tetap perkelahian tanding ini tidak boleh ada luka. Kalau misalnya nggak mau dijerat. Nah, dijerat secara hukum kalau misalnya sudah ada luka. Jadi ada luka ringan, ada luka berat, ada meninggal dunia, bahkan yang lebih parah lagi diancam hukuman 12 tahun kalau di persyaratannya itu harus ada berkaitan dengan hidup dan mati. Gitu. Misalnya rule-nya ini pertandingan dianggap selesai jika diantara fighter ini ada yang meninggal. Nah, gitu. Itu bisa dijerat. Tapi anehnya di KUHP bisa aja nanti dilihat di pasal 184 KUHP dan jajarannya kan juga nanti ada penjelasannya kan. Dari perkelahian tanding ini yang hanya dijerat cuman fighternya. Tapi saksi dan dokter tidak dipidana. Iya, dipidana jika dari mereka ada yang menghasut atau menipu, curang lah. Misalnya dari fighternya ada yang pakai senjata kan, pakai pisau gitu. Terus di antara mereka ada yang pakai pisau racun lah, atau ada pisau berduri gitu. Nggak fair gitu. Artinya yang terlibat di situ walaupun dia sebagai saksi atau dokter baru bisa dijerat. Tapi kalau untuk menyaksikan nggak dijerat. Baik, itu tadi kalau dalam ranah olahraga ya. Kalau dalam olahraga yang legal tentu saja aspek keamanan diutamakan. Kita pakai body protector, medis selalu tersedia. Nah, kecuali kalau kita ini pertarungan ajakan bebas bagaimana? Misalnya saya lagi nggak suka orang, kita janjian seperti tadi, ada janjian, ada tempat, kemudian kita sewa tempat, berkelahi, gitu gimana? Tapi ya sama, kita ada wasitnya. Cuman itu bukan dalam ranah olahraga, itu adalah ranah menyelesaikan masalah kita. Betul, di suatu secara gentle lah ya, itu ada masalah. Itu gimana tuh? Ya itu maksudnya tadi kan perkelahian tanding itu hanya berlaku untuk yang itu. Yang itu aja ya? Kalau yang tadi ada wasit dan sebagainya itu undang-undang olahraga. Itu pertanggungjawaban penyelenggaranya sebenarnya. Itu beda lagi. Jadi yang perlu dibedakan adalah masalah olahraga yang ada wasit dan sebagainya, ada arena, harus ada legalitas juga, itu tanggung jawab penyelenggara sebenarnya. Tapi kalau yang ajakan-ajakan secara bebas pribadi ya itu para pihak berarti. Ya, berarti para pihak. Dengan syarat-syarat tadi yang 3 tadi itu. Syarat-syarat yang tadi yang sudah disebutkan. Jadi itu tadi kita sudah bahas mengenai ajakan duel secara spontan, kemudian secara janjian, kemudian sampai dengan ranah olahraga. Olahraga nanti kan ada legal dan ilegal. Nah, kadang kita kan membahas tentang bela diri ya, dimana kalau dalam pertandingannya pasti sedikit banyak melakukan kekerasan kan, karena pasti ada pukul, tendang di situ. Nah, di situ tadi kalau kita bilang wasit sama medisnya ya tidak dihukum, misalnya ada kematian atau apa, karena mereka kan bertanggung jawab pada tugas itu sebagai pelaksananya ya. Kecuali ada tipu daya misalnya dan mereka tidak membicarakan itu kan, mengetahui tapi tidak membicarakan itu. Yang kedua memalsukan kesehatan pastinya kayaknya itu kena juga kan. Bisa juga. Jadi si A ini nggak sehat tapi dia maksain tanding. Medis kan memeriksa tuh.
Nah, dia kalau itu sudah tahu tidak sehat, terus memaksakan tanding dan medisnya meng-ACC, itu kena ya? Kalau... Kena. Oke. Kena. Hati-hati teman ya. Jadi bukan hanya pelaku aja, medis bisa kena juga asalkan dengan syarat-syarat tadi ya. Ya, makanya itu harus tahu hukumnya. Bisa tidak bersalah apabila begini, nanti bisa kena pasal apabila yang begini. Itu tadi mengenai ajakan duel. Nah, apabila ada yang tanyakan nanti bisa komen di bawah ini. Tapi sebelumnya saya ingin tambahkan, jika di antara 3 syarat itu tidak terpenuhi, terus tapi duelnya ini sudah dilangsungkan dan juga menyebabkan kematian atau menyebabkan penganiayaan, itu yang berlaku adalah bukan pasal perkelahian tanding, tapi yang berlaku pembunuhan. Kalau misalnya sampai mati, pembunuhan pasal 338. Kalau perencanaan 340, tapi kalau penganiayaan 351. Pasal 351. Penganiayaan. Jadi kalau 3 syarat itu tidak terpenuhi, misalnya ayo kita ketemuan di mana? Oke, di depan ini ya, kantin ya. Ribut lah gitu. Ada yang meninggal kan? Akhirnya yang terlibat di situ kena pasal penganiayaan. Ya, misalnya sama-sama belum meninggal nih, tapi sama-sama luka. Itulah biasanya kadang mereka saling menuntut. Nah, tapi diancam hukuman penganiayaan. Iya. Itu. Jadi apabila tidak ada unsur 3 tadi, maka tidak bisa masuk ke pasal perkelahian tanding. Iya, masuk. Tapi ke ranah umum ya. Umum ya. Tergantung nanti apa yang terjadi, misalnya apakah itu pembunuhan, penganiayaan atau sejenisnya. Nah, itu mengenai kalau kita bahas ajakan duel. Tapi gimana menurut guru? Sepakat nggak sih dengan aturan atau misalnya cara main perkelahian tanding ini? Misalnya kalau kita nggak suka sama atasan, kita ajak ribut gitu. Gimana? Ya, sebenarnya begini, kalau dari sudut pandang saya ya, orang bela diri memang ada hal-hal yang harus diselesaikan dengan ranah bela diri, maksudnya pertandingan. Tetapi kalau itu ranahnya itu di luar itu, misalnya urusan kantor atau urusan keluarga atau urusan perselisihan, itu apalagi kalau lawan kita bukan orang bela diri, maka itu rasanya tidak perlu dilakukan. Ya kan? Karena beda dunianya. Kecuali kita bermasalah dengan orang-orang yang sama-sama bela diri, baru itu akan menjadi menarik kan. Dan kalau selesai pun justru makin respect ya, karena sudah saling menghormati, sudah selesai, sudah di lingkungan bela diri seperti itu. Seperti yang pernah terjadi di kasus-kasus sebelumnya, ini bukan kasus baru ya. Jadi setiap tahun ada aja yang berselisih kemudian bertanding di suatu tempat, ya nggak apa-apa karena selama itu diawasi, ya kan, dalam artian tadi ada tempatnya aman, safety-nya, ada medisnya, ada wasitnya. Itu kan meskipun itu penyelesaian masalah ya, bukan penilaian, kan ada yang pertandingan penilaian. Iya, tapi kalau bisa kalau memang mau diselesaikan secara pertandingan, tapi pertandingan olahraga. Itu olahraga ya, harus ada yang memfasilitasi. Kalau dia misalnya pertandingannya ilegal, misalnya di jalan itu, fight street ya, nah, itu yang kena semua lah, semuanya kena. Ya teman-teman ya, jadi berhati-hati mengenai ajakan duel, karena misalnya kalau berlanjut ke perkelahian, nah tadi pasal-pasalnya udah kita sebutkan. Dan macam-macamnya udah kita sebutkan. Nah, semoga bisa dipahami. Apabila nanti ada pertanyaan bisa ke sini langsung. Atau kalau mau ada konsultasi khusus sama Mas Rahman, nah Mas Rahman ini udah buka kantornya. Nah, alhamdulillah. Nah, nanti kita lihat ya kantornya di bawah ini. Jangan lupa juga subscribe channelnya. Jangan lupa juga lihat TikToknya. Anda juga bisa bertanya lewat TikTok juga. Itu aja Mas Rahman, terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.